Rabu. Itu tarwiyah dengan Arafah namanya. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa dari tanggal 1 kemarin, kita kejar yang 2 ini. Nggak mampu kita beli kambing untuk tahun ini, mungkin karena memang rezeki sendat, nggak apa-apa. Nggak mampu beli sapi juga nggak apa-apa. Memang nggak mampu, nggak apa-apa. Tetapi jangan dibohongin, ya. Setidak-tidaknya, serendah-rendahnya, sedikit-dikitnya pengorbanan kita ada 2. Yang pertama, kalau memang belum mampu untuk beli kambing dan beli sapi atau beli kerbau, mampukanlah korban 3 macam. 2 saja. Yang pertama, korbankan waktu. Mana waktunya? Pertama, korbankan waktu untuk sholat Idul Adha besok hari Kamis. Yang kedua, waktunya apa? Korbankan waktu untuk 2 hari ini. Ya, korbankan waktu untuk ibadah puasa. Puasa 2 hari tarwiyah dengan Arafah. Yang kedua, korbankan ini korban ini 3. Pertama, mal, kita nggak mampu. Ya, nggak mampu. Mal berarti harta, nggak mampu. Yang kedua, korban waktu tadi, termasuk hari ini berarti korban waktu. Yang ketiga, korban perasaan. Kok ketawa, Ibu? Korban perasaan. Mana yang dikatakan perasaan ini, Bu? Ya. Sebab patokan hari raya Idul Adha ini, sejarah korban ini diabadikan dalam Al-Quran yang dimulai awalnya dari anak Nabi siapa namanya? Qabil dan di situ Quran sudah menjelaskan. Surat Al-Maidah ayat 27, boleh ditengok nanti sampai rumah. Izkur kurbanan fatukubbila. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kata Allah, keduanya si Habil dan Qabil mempersembahkan kurban ketika itu, walam yutaqabbal minal akhar, dan kami tidak menerima salah satu dari korban mereka. Kenapa satu diterima, satu tidak? Karena yang satunya tidak ikhlas. Ya. Berarti, Bu, sejalan dia korban perasaan tadi, maksudnya kita harus memakai sifat hatinya yang ikhlas. Apa yang harus kita ikhlaskan, Ustaz? Yang pertama sekali, Bu, korbankanlah perasaan kita dengan rasa ikhlas. Nah, ini apa artinya? Kenapa si Qabil dengan si Habil, anak Nabi Adam, kok bisa Qabil membunuh si Habil? Ya, sampai mati si Qabil dibunuh oleh si Habil. Kenapa? Karena dia sakit hati, iri hati, sakit hati, dibunuhlah adiknya. Si Habil oleh si Habil oleh si Qabil. Berarti sakit hati, dendam, iri hati. Inilah yang disebut dengan korban perasaan tadi. Kalau ada sampai hari ini, bulan Zulhijjah ini, masih ada kita sakit hati dengan orang lain, mari kita korbankan perasaan kita. Kita habiskan rasa benci dan rasa iri hati, dan kita plong dan kita lepaskan rasa udu, rasa rasa putus silaturahmi kita kepada orang lain. Itu maksudnya. Di korban mal, korban waktu, dan korban perasaan. Begitu juga dalam rumah tangga. Korban perasaan, yang agak sering korban perasaan adalah ibu-ibu. Ya. Kaum ibu yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi besok hari Selasa puasa tarwiyah. Sudah hafal niatnya, Bu? Sudah? Puasa tarwiyah niatnya? Ibu udah? Tapi kemarin udah puasa. Nah, usolli tak sunatan, no. Usolli pakai nawaitu lah, pakai usolli. Nawaitu bukan usolli. Nah,
Ya, nawaitu saumawadin an adai sunatat tarwiyahi lillahi ta'ala. Itu kalau untuk tarwiyah. Kalau untuk hari Rabunya nawaitu saumawadin an adai sunnata arafah lillahi ta'ala. Itu yang untuk 2 hari ini puasanya. Kalau puasa Kemisnya sebelum pulang sholat, itu ada namanya Yaumun Nahar. Itu puasa sebelum pulang dari sholat Idul Adha. Nah, kaum ibu yang kami muliakan, terus kalau kita puasa Arafah, apa yang kita dapatkan saat? Nah ini, kenapa banyak juga orang yang belum mampu dan mau untuk puasa karena dia tidak paham dengan untungnya atau faedahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh tiga periwayat. Pertama Muslim, yang kedua adalah Abu Daud, yang ketiga Imam Ahmad. Nabi pernah berkata ketika beliau masih hidup, "Siyamu yaumi Arafah ahtasib 'ala Allahi an yukaffara sanatul lati qablahu was sanatul lati ba'dahu." Kata Nabi, puasa Arafah sehari Arafah itu, Bu, ya, kata Nabi, satu hari Rabu kita puasa, kata Nabi, saya berharap kepada Allah akan menghapus dosa dalam 1 tahun. Ya, menghapus dosa 1 tahun yang telah sudah dan 1 tahun sebelumnya. Berarti menghapus dosa 2 tahun. Berarti puasa kita hari Arafah itu bisa menghapus dosa 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Berarti ini, Bu, kalau kita puasa Arafah hari Rabu besok, setahun menjelang bulan ini, itu dosa kita sudah diampuni. Setahun lagi setelah Idul Adha, berarti ini artinya apa, Bu? Kalau kita rutin setiap Arafah itu puasa, sedangkan kata Nabi, kata beliau, saya berharap Allah mengampuni dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Berarti 2 tahun dosa kita diampuni oleh Allah dengan puasa 1 hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Kalau setiap tahun, mudah-mudahan sesuai dengan hadis Nabi ini tadi. Kenapa? Orang yang melaksanakan puasa sunnah ini sudah pasti orangnya beriman. Kenapa? Sedangkan yang wajib saja susah, apalagi yang di orang yang mampu melaksanakan puasa sunnah ini bukan orangnya bukan kolang-kaling. Orangnya imannya mantap itu. Berarti orang yang mampu puasa sunnah ini, puasa Arafah, berarti imannya kuat. Orang yang beriman itulah yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita dengan apalagi ditambah lagi dengan kita korban, ditambah lagi dengan puasa Asyura, puasa tarwiyah dengan puasa Arafahnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita dosa-dosa yang kita tumpuk selama ini itu akan dimaafkan dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum ibu yang kami muliakan, yang kedua, hari Arafah adalah tempat doa yang paling mustajab, Bu. Ya, sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi, khairud du'ai yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah berdoa di hari Arafah. Bukan hari lain tidak baik, hari lain, tapi yang terbaik adalah harinya Arafah. Puasa kita di hari Arafah, setelah sahur kita sholat subuh, panjangkan doa, banyakkan doa, suhur lagi, banyakkan doa, asar lagi, banyakkan doa. Berarti di hari Arafah itu tempat yang terbaik untuk berdoa kepada Allah. Setelah itu kata Nabi, doa yang terbaik adalah di hari Arafah. Setelah itu ma qultu khairu ma qultu. Ucapan yang terbaik di hari Arafah itu kata Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dianjurkan kita memperbanyak zikir ini di hari Arafah.
atau tanggal 10 Zulhijjah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan yang terbaik pada hari Arafah itu kata Nabi adalah ucapan ikut tadi atau zikir ini tadi yang kita perbanyak pada hari Arafah itu. Kaum ibu yang kami muliakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sangat banyak sebenarnya yang perlu kita bahas, tapi karena waktu agak mepet, karena waktu asar sudah agak jauh terlampau atau jauh terlambat ya, nanti kita takut terlalu melalaikan waktu. Kita tambah saja satu keutamaannya Zulhijjah ini apa puasa Arafah ya. Yang ketiga arba'a lam yakun yada'uhun nabiyya, ada 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ketika beliau hidup. Yang pertama puasa di tanggal 10 Asyura. Yang kedua puasa di tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah. Yang ketiga yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul ketika beliau hidup, puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14 dan 15. Yang keempat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi ketika hidup beliau, solat 2 rakaat sebelum subuh. Ini 4 ini ya. Jadi ibu ya, sesuai dengan pembicaraan kita pada sore hari ini, yang pertama tadi adalah tentang motivasi masalah ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah membukakan rezeki kita, membukakan hati kita, mengukuhkan iman kita untuk mau menyisihkan harta kita untuk berkorban. Walaupun belum tahun ini, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang selagi umur kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Yang kedua, mari kita bersemangat untuk puasa sunnah mulai dari besok sampai hari Rabu dan sampai hari Kamis sebelum pulang dari sholat Idul Adha. Mudah-mudahan in asantum li anfusikum. Setiap yang baik kita buat, pasti yang baik itu dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya korban perasa. Nah, berarti sholat itu masih puasa? Ya, puasa dalam keadaan sholat. Sebab Nabi ini yang mencontohkan. Nabi berangkatnya beliau sudah puasa, pulangnya setelah baca khutbah, pulangnya beliau langsung potong kambing, ambil hati kambing, beliau jepit, beliau bakar, langsung makan untuk berbuka sampainya di rumah. Ya, di sebelum berangkat bedanya dengan Idul Fitri. Idul Fitri disunahkan dulu makan agak 1 cambung. Campur. Ya. Tapi kalau Idul Adha enggak, disunahkan kita puasa. Setelah pulang dari sholat baru makan agak 4 pinggan enggak apa-apa. Ya boleh. Ada enggak yang mau dipertanyakan dikit boleh? Berarti sahurnya sama yang puasa biasa gitu. Apa? Sahurnya sama dengan puasa. Oh ya, sahurnya pakai sahur juga kita. Sahurnya sama, niatnya itu adalah puasa, namanya puasa Yaumun Nahar, hari penyembelihan namanya itu, hari ke-10 itu, hari penyembelihan kurban. Dia pakai sahur juga. Tapi walaupun kita enggak kebangun, enggak sempat sahur, puasa juga lah, cuma sebentar enggak apa-apa. Paling puasanya 2 jam kan paling-paling. Apa Bu? Niatnya ya sama, nawaitu sauma ghadin an adai sunnata. Kalau tadi Arafah, kalau ini adalah Yaumun Nahri. Nahri apa? Itu namanya hari nahar, hari penyembelihan kurban. Hari nahar. Itu Pak, kata Bapak tadi kan kalau kita korban kan suami korban kan. Terus nanti kita doakan sekeluarga itu Bapak gitu. Tapi ini kan korban itu kan patungan 7 keluarga kan. Kelompok keluarga kan. Gimana? Tetap juga di bawah keluarga gitu. Patungan 1 ekor sapi 7 orang. Ya. Kalau itu 50-50 Kalau itu per individu, nggak bisa bawa keluarga. Nggak. Kalau patungan 1 ekor sapi 7 orang itu cuma untuk orang yang berkorban saja. Jadi nggak apa?
Enggak, tapi kalau seandainya memang kita mampunya ada uang cuma beli kambing 1 ekor, itu bisa dibawa keluar. Ya. Ini garis besarnya ada dulu, Bu. Cuman itu mampunya. Ya. Jangan salah paham. Padahal dia mampu beli sapi karena ada dengan ceramah boleh 1 ekor kambing, dia beli kambing ini namanya pelit. Ya, nggak boleh. Ini memang itu mampu. Khusus untuk orang yang itu saja, nggak bisa dibawa. Ya. Kalau nggak ada abang ya, kalau seandainya istrinya yang ikut patungan, abangnya belum, ya tinggal dada aja. Ya dada aja, belum dapat dada aja, dada bang. Ya besok kan istrinya kan naik motor kan, dari alam kuburnya naik hewan kobar, tahu-tahu istrinya nggak ada kerba, dada bang. Seumpamanya kan keluarga kita 5 seumpama, ya. Jelas sapi, orang tua kita udah meninggal yang 2 kan, gabungan orang tua itu bisa enggak? Boleh. Bisa. Contohnya kita cuman 1 keluarga itu 5 orang atau 4 orang, kita mampu beli sapi. Padahal kita 5 orang. Berarti kalau kita pakai 5 orang itu kan boleh juga sebenarnya, tetapi mubazir sebab kena 1 sapi boleh 7 orang. Kita pakai karena benar kita pakai pun sapi itu untuk 1 orang, Bu, itu boleh, hukumnya boleh. Tapi karena sapi ini boleh 7 orang, tapi kerugi kalau kita pakai 5 atau 4. Tahu-tahu ada orang tua, laki-laki dan perempuan sudah meninggal. Walaupun beliau tidak ada amanah dulu, walaupun ada amanah, kalau ada amanah namanya itu wajib. Tapi kalau nggak punya amanah, apakah boleh diselipkan di situ, ditumpangkan di situ? Hukumnya boleh. Walaupun keluarga kita yang dekat, walaupun tidak orang tua, tapi ada keluarga yang dekat yang kita tumpangkan ke situ, boleh. Hukumnya boleh. Daripada mubazir. Ada lagi, Bu? Kalau ada yang agak ragu-ragu. Pak, pertanyaan yang bulan kemarin, yang pertanyaan awak, Bapak ada di sini. Yang mana tuh? Yang masalah nazar yang rasul-rasulnya ada nazar tuh hukum gitu. Jadi ada nggak cara awak membayarnya selain melaksanakan itu? Maksudnya ada awak nazar dulu Bapak, tapi maksudnya nazar atau enggak? Gitu. Istilahnya. Iya betul. Wajib kan. Nah, istilahnya ada kita punya nazar, tapi agak ragu-ragu entah sudah dibayar, entah belum kan itu. Kita taruhlah ada punya keyakinan belum dibayar, tapi entah kapan, entah iya, entah enggak, kan agak ragu-ragu juga. Bagaimana cara membayarnya? Boleh kita pasang, kita taruh, contohnya ada kotak-kotak amal atau contohnya tempat masjid-masjid ada kotaknya, kita taruh di situ, kita pasang niat. Ya Allah ya Tuhan, ini saya menaruhkan rezeki ini sebagai pembayar atau kafarah kalau ada selama ini saya punya nazar. Sebab nazar ini hukumnya wajib. Wajib, kalau enggak dibayar nanti besok ditunggu. Kadang-kala di dunia pun ditunggu, bukan di akhirat saja. Tapi kita ragu-ragu entah ya enggak, kita pasang bayar nazar itu, kita niat. Kenapa? Karena Allah itu lebih mengetahui daripada kita. Kita pasang bayar, ini niat saya bayar nazar. Mungkin ada dulu pasang nazar ini, tapi mungkin takut lupa, ini saya bayar nazar. Dipasang ke kotak masjid atau kita langsung infakkan langsung kepada orang bersangkutan, itu boleh. Kita baca khutbahnya itu tadi. Saya bayar nazar, mungkin ada yang terlupa, mungkin ada yang belum terbayar. Ini sampai hari ini saya mau melunaskan nazar saya, itu boleh. Hukumnya pasang niat, sebab niat itu lebih tahu Allah daripada kita. Boleh dalam hati. Ya nggak perlu pula kita langsung kencang-kencang sama orang itu, dalam hati pun boleh. Ya. Pakai ya nggak perlu pakai mic. Beko dibawa lah tangan itu beko ya boleh, sebab Allah itu tahu apa yang ada dalam fisudur, Allah itu tahu. Pasang saja niat, kita taruh dalam ini, saya bayar nazar, semoga nazar yang saya pasang selama ini ya ini terlepas dari nazar saya, terbayar ibarat utang, lepas semua, itu boleh.
Gak ada lagi Bu? Sudah paham semua? Masalah niat puasa sunnah tadi sudah paham? Alhamdulillah. Baik. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebab Bu, ya sebab kata kuncinya Bu, sedekah yang paling afdal di atas yang baik, terbaik, terafdal adalah sedekah melalui hewan kurban. Itu yang paling afdal. Berarti dua dapat Bu. Yang pertama hewan kurban akan datang nanti innahu la ya'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa as'ariha. Hewan kurban ini nanti akan datang kepada orangnya pada hari kiamat, kata Nabi, bersama kukunya dan tanduknya dan bulunya. Itu yang pertama. Yang kedua, seabdal sedekah adalah melalui hewan kurban. Berarti kurban ini sedekah yang paling afdal contohnya. Nggak mampu yang lain sedekah enggak. Berarti kita berkorban berarti sudah sedekah. Kalau kita sedekah berarti belum kurban. Nah, itu bedanya. Dia mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita semua untuk memasang niat yang tulus mulai dari sekarang. Mudah-mudahan selama kita hidup setidak-tidak satu kali hendaknya kita dapat dan kesampaian untuk berkorban, melaksanakan ibadah korban hendaknya diijabah doa kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan supaya berkah acara kita. Jadi setelah kita tutup doa